Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Selamat bertemu kembali di hari Kamis tanggal 22 September ini dalam mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Anugerah dan damai sejahtera Allah kiranya menyertaimu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan untuk kita di pagi hari ini diambil dari kitab Yeremia pasal 1 ayat 7. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, jangan katakan aku ini masih muda. Tetapi kepada siapa engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Saudara jemaat Tuhan, terlahir sebagai orang yang tidak memiliki tangan dan tungkai tangan, itulah Nick Pujisik. Dia adalah anak seorang hamba Tuhan. Ayah selalu berkata kepadanya, Tuhan tidak pernah salah. Tuhan tidak pernah berbuat kesalahan. Lalu kemudian berbagai penolakan, cacian, dan tantangan serta pergumulan dihadapi. Tetapi akhirnya dia mengambil prinsip, saya tidak akan meminta mujizat dari Tuhan. Saya hanya meminta supaya saya menjadi mujizat bagi banyak orang. Maka ia berusaha keras memaksimalkan segala daya dan upayanya untuk keluar dari pergumulannya. Dan akhirnya ia mengabarkan Injil. Dan sampai sekarang dia telah menjadi seorang motivator yang terkenal, yang memotivasi dan menginspirasi banyak orang. Dan sekarang dia sudah menjadi seorang direktur organisasi nirlaba yang diberi nama Life Without Limbs. Maka pada tahun 2010 ia menulis sebuah buku yang berjudul Life Without Limit. Tanpa lengan dan tungkai, aku bisa menaklukkan dunia. Salah satu dari kutipan dari bukunya, ia berkata, kehidupanku adalah sebuah kesaksian tentang kenyataan bahwa kita tidak memiliki batasan kecuali batasan yang kita buat sendiri. Hidup tanpa batas berarti mengetahui bahwa kau selalu memiliki sesuatu untuk diberikan, sesuatu yang mungkin meringankan beban orang lain. Dapat kita baca dalam halaman 242 dari buku tersebut. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, di dalam renungan kita hari ini mengingatkan kita bahwa siapapun kita dapat melakukan hal-hal yang sangat besar andai saja kita mau melakukan apapun yang Tuhan ingin kita lakukan. Umur belia Yeremia bukanlah halangan untuk dapat melakukan kehendak Tuhan. Sebab Tuhan hanya memintanya untuk pergi ke tempat di mana ia diutus, mengatakan apa yang harus ia katakan, melakukan apa yang Tuhan suruh. Tidak lebih daripada itu. Jadi intinya adalah menjadi alat Tuhan. Yeremia adalah media Tuhan, yang bekerja adalah Tuhan sendiri. Saudara jemaat Tuhan, Tuhan memberi prinsip bagi hidup kita sebagai orang-orang percaya. Prinsipnya adalah beri dulu, baru Tuhan cukupkan. Itu urutannya. Ini prinsip firman Tuhan dan cara Tuhan bekerja. Inilah prinsip yang juga Tuhan berikan di dalam perjanjian lama ketika Elia dalam keadaan lapar meminta seorang janda di Sarpat untuk memberinya makan. Dapat kita baca dalam 1 Raja 17. Urutan hidup kita sering terbalik. Kita buka dulu tangan kita meminta dari berkat dari Tuhan, maka Tuhan cukupkan kita lebih dulu, lalu baru dari situ kita bisa memberi kepada orang lain. Walaupun kita susah, kita tetap melihat prinsip ini menjadi prinsip yang indah dari firman Tuhan. Selain kita mengaku Allah itu adalah sumber segala sesuatu, adalah Allah yang berdaulat. Hal yang penting menjadi prinsip yang kita pegang adalah temukan hal yang engkau bisa lakukan bagi orang lain. Dan cari apa yang bisa menjadi kontribusi kita bagi kerajaan Allah. Hidup kita menjadi anak-anak Tuhan adalah hidup yang berbuah, berkarya bagi kerajaannya. Maka
Mulai hari ini, mari kita ubah cara kita berpikir. Senantiasa lihat sekelilingmu, cari hal apa yang bisa kita lakukan bagi gereja dan bagi orang-orang lain. Bukan tunggu orang lain yang lebih dulu melakukan sesuatu untukmu. Dengan demikian kita akan mengalami suatu hidup. Di situ kita hidup menjadi begitu indah, begitu penuh sukacita dan mengalami pemeliharaan Tuhan begitu nyata. Dengan demikian kita akan mengerti dan mengalami satu hidup yang puas itu seperti apa. Jangan dibalik, tunggu Tuhan cukupkan semuanya. Kalau sudah cukup semuanya baru aku memberi. Prinsip Tuhan berbeda. Justru dari tangan yang memberi, hidup yang berbagi, Tuhan tidak pernah berhenti untuk mengalirkan berkat melaluinya. Tetapi tangan yang terus menadah dahulu, minta berkat dulu dari Tuhan baru bisa memberi, selama-lamanya yang sudah dikasih tidak akan pernah keluar dari tangannya. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, sesungguhnya hidup kami penuh dengan keterbatasan. Namun kami mampu dan dapat melakukan hal besar jikalau Tuhan bersama dengan kami. Sekalipun kami Tuhan di dalam keterbatasan itu, Tuhan dapat melakukan hal-hal besar. Asal kami mau melakukan, asal kami mau menjadi alat dan tangan Tuhan melakukan kehendak Bapa di surga. Hari ini juga Tuhan, kami akan melakukan hal-hal besar sekalipun kami terbatas, karena Tuhan adalah sumber kekuatan, sumber hikmat dan pengetahuan kami. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Horas.